Om Tio kan ngomong bahwa di dalam tuh ada peredaran narkoba, bener? Ada peredaran narkoba itu? Ya ada. Gue dengar juga katanya bisa masukin cewek segala di situ. Itu gimana? Itu gimana? Ngakalinnya gimana itu? Gak akan mungkin lah bisa masukin cewek, dari mana? Kalau itu sih gue bantah habis. Nggak ada itu? Nggak ada. Gue datang, gue letakkan di atas meja. Sebagai ucapan terima kasih lah. Kalau tadinya untuk nyuap, sekarang untuk ucapan terima kasih. Tahu nggak dia bilang apa? Bang, kita nggak terima. Bagi kami, harta paling berharga di sini adalah ketika manusia merasa jadi manusia di dalam rutan ini. Om Tio itu terkena gangguan mental gara-gara narkoba. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Ruseimi di Macan Idealis. Nah, teman-teman, beberapa hari ini nih lagi rame banget pembahasan mengenai di dalam penjara tuh ada apa sih? Mau di lapas, mau di rutan. Nah, kemarin kebetulan memang lagi rame Om Tio nih, bro. Ya. Ini sengaja gue hadirkan ini Bro Pablo, ya. Pablo Benoa. Gak usah gue jelasin lagi lah, beliau ini siapa ya. Ya. Nah, ini orang kan sempat masuk juga di situ. Ya, betul. Di tempat itu bareng juga sama Om Tio? Nggak bareng, dia duluan, gua belakangan. Oh, dia duluan? Dia duluan. Kok keluarnya lu duluan? Ya kan dia, kasusnya kan panjang. Ya kan? Kasus gua kan ini, receh. Agak keluar aja ya? Iya, cuma numpang kencing aja di situ. Iya. Kan? Bro, gini bro. Ya. Gue jujur agak penasaran ya sebenarnya. Yang kemarin dijelasin sama Om Tio ini kan, menurut gue agak ngeri juga ya. Ternyata senyaman itu di penjara. Ya, itu kan katanya. Kalau ya. orang punya duit. Ya, itu katanya kan. Gimana bro? Sebenarnya gimana? Jadi, memang setahu gua ya, undang-undang itu mewajibkan lapas atau rutan itu membuat nyaman para terpidana, para narapidana. Jadi, kalau dibilang nyaman itu memang harus, karena ingat, lapas apa rutan itu tempat orang tuh dibina, bukan untuk dibinasakan di situ, bukan untuk disiksa di situ. Jadi kalau nyaman ya memang harus nyaman, kalau nggak nyaman ya gimana? Cuman pada faktanya bisa senyaman apa sih di dalam rutan dan lapas? Dalam keadaan yang over capacity begitu kan? Iya. Bayangin bro, satu regu jaga itu isinya paling sekitar 40 orang. Satu regu jaga itu gimana maksudnya? Jadi lu satu shift lah selama 8 jam, itu yang ngejagain satu rutan itu 40 orang aja itu. 40 orang? Iya. Dari kapasitas berapa orang? 4.000 orang. Jadi 40 banding 4.000? Iya. Gila ya. Ngeri ya? Nah. Dan itu yang apa? Bisa kita bilang dengan kata lain itu mereka semua orang-orang yang terhukum kan semua di situ ya. Jadi betul. Ilmunya tinggi-tinggi bos. Oh pasti. Di situ tuh. Tim regu ini juga ilmunya nggak boleh kalah tinggi. Nggak boleh kalah tinggi kan. Tapi pada faktanya ya ilmunya regu jaga itu nggak setinggi yang di dalam kan. Begitu ya? Ya pasti. Gua aja sering gua olah itu petugas. Sering gua olah. Lo gimana? Ya contoh kecil lah, misalnya jam keong, jam kunci. Gue pengen nggak dikunci nih. Gue pengennya itu gue bisa keluar dari sel gue bisa ngerokok di depan, gue bisa ini kan. Ada aja alasan gue, jantung kambuh lah, lagi panas lah, lagi demam lah, lagi inilah. Ada aja alasan gue. Oke. Untuk gimana caranya gue yakinkan si petugas bahwa oh iya diperlukan ini untuk dibuka. Lo itu satu kamar berapa orang? Gua kebetulan di Rutan Cipinang, kalau di Poldanya itu sekitar berdua. Di Polda ya? Di Polda waktu itu. Oh, pertama di Polda dulu ya? Di Polda dulu. Oke. Kalau di Rutan Cipinang satu sendiri gua. Sendiri, oke. Sendiri di dalam Rutan Cipinang. Karena di Saharjo itu memang ada dan gua mengajukan surat sakit. Pada saat itu memang gua dalam keadaan sakit yang diperlukan gua tidak digabungkan dengan beberapa orang. Oke. Begitu, karena kan kita nggak tahu ya, pada saat itu kan juga COVID dan sebagainya. Tapi ruangan gua kecilnya minta ampun lah. Kecil banget ya memang untuk gua sendiri gitu. Nah, lo di sana bro, seperti yang kemarin gue dengar dari beberapa podcastnya Om Tio ya. Ya. Apa yang lo lihat di situ bahwa memang nyatanya kayak gimana sih sebenarnya? Begini. Karena banyak yang ngeri-ngeri gue dengar di situ juga. Ya, gua nggak menampik, gua nggak memungkiri bahwa di dalam itu apa yang disampaikan oleh Om Tio itu ada benarnya. Artinya begini, Om Tio kan ngomong bahwa di dalam itu ada peredaran narkoba, benar? Ada peredaran narkoba itu? Ya ada. Kalau gua tuh akui itu, karena itu kan isu yang sudah ada, stigma itu kan sudah muncul sejak lama. Di Alcatraz saja ada bro. Alcatraz yang istilahnya super maksimum security begitu kan, lo tahu sendiri lah. Yeah. Gangster mana, mafia mana yang nggak ada di Alcatraz, kan begitu istilahnya kan. Yeah. Tapi itu aja masih ada peredaran narkoba di dalam. Cuman kan tidak dilegalisasi. Petugas kalau tahu ditangkap juga, ditindak. Dan gua saksikan, gua taunya bukan karena ada yang jualan ya.
Gua taunya pada saat gua lihat petugas menindak orang-orang tersebut. Kan dibawa tuh ke tempat apa namanya koordinator keamanan begitu biasanya. Di situ mereka diperiksa, mereka di BAP kan begitu. Ada berita acara pemeriksaannya, lalu apa hukumannya. Itu kan gua melihat, menyaksikan langsung. Gua lihat langsung mereka itu diproses, dimasukkan ke sel isolasi. Apa tuh? Bandar-bandar yang di dalam? Atau maksudnya? Iya, pemakai, pengguna. Pengguna. Dan enggak, jadi gini, kalau dibilang bandar pun, menurut gua mungkin bandar itu ada di luar. Ngerti nggak? Titip beli mungkin. Jadi misalnya nih, gua punya teman, gua katakan gua pakai lah misalnya, gua pakai. Gua punya temen 3-4 orang nih. Yuk, mau beli nggak? Dari gua kirim dari luar nih. Nanti kita pakai bareng-bareng ya. Mungkin itu terjadi. Nah, cara mereka bisa masukin barang itu gimana? Nah, ini penting nih. Gua kemarin juga habis ngobrol sama orang yang pernah begitulah. Bahasanya ngebandarin lah di dalam. Tahu gue masukin makanannya susah loh bro situ. Justru dia masuk melalui makanan. Oke. Jadi gini, nasi itu tau nggak? Mereka jadi sering bahasanya makanan disumbangkan ke blok-bloknya dia. Ngerti nggak lo? Nah, pada saat itu dimasukkan, kadang-kadang nasi di tengahnya itu diselipin. Baru nanti di cup kan pakai mangkok tuh, tau nggak lo, yang akhirnya nanti nasinya bundar begitu kan. Di dalam itu disembunyikan. Petugas kan menjaga etika dong, nggak mungkin nasi begitu dihadirkan langsung diuak-uak, nasi kan nggak mungkin gitu. Ada etikanya kan, itu kan untuk dimasukkan ke dalam mulut, dikonsumsi orang. Kalau diuak-uak kan jadi jorok. Nah hal itulah yang sebenarnya dijaga sama petugas, itu dimanfaatkan pula. Banyak hal, dimasukkan ke dalam odol. Masukin odol gimana nih men? Odol, jadi di dalam odol itu ada barang, ada sabunnya. Dibuka, sendal jepit, digunting, dan itu terjadi. Pas besukan, kan jam besuk itu jalan terus. Wah, memang tinggi ilmunya ya. Wow, ngeri. Dan itu berarti ini kan istilahnya 4.000 orang, yang jaga cuma 40 orang, satu regu. Iya. Nah, satu blok itu kadang-kadang nih satu blok ada namanya paste. Paste itu penjaga pada saat misalnya siang, malam gitu ya. Jadi ini satu selasar nih, satu jalan ini kamar. Di sini nih isinya cuma 2 orang, tapi satu kamar ini mungkin isinya ada 12 orang, 15 orang. Jadi ini bukan 2 orang yang mengawasi napi, tapi napi yang mengawasi 2 orang ini. Coba bayangin. Iya kan? Iya kan? Napi yang ngawasin ini mereka. Ini kemana dia? Nanti dia udah jalan nih berdua, jalan mau ngeliatin ini. Di sono ada aja kode-kode. Wah, galon. Nah, semuanya udah langsung bersih-bersih gitu. Maksudnya gimana galon tuh? Jadi bahasa kode-kodean lah, ada galon gitu biasanya. Atau kopi gitu. Nah, teriak gitu kan. Nah, nanti si 2 ini tandanya udah jalan. Baru mereka bersih-bersih, itu barang gitu. Dan gua ngerasain banget, gua tahu betul itu di dalam seperti apa. Tapi memang ada itu barangnya? Ada. Gua nggak memungkiri itu. Ada. Dan kalau menurut cerita-cerita sebelum-sebelumnya ya, kan gua di dalam juga sekitar 3 bulanan lah. 3 bulanan sampai 4 bulan begitu ya, waktu di Rutan Cipinang itu. Gua dengar cerita yang sebelum-sebelumnya itu lebih serem-serem. Cara mereka jualannya itu, transaksinya seperti apa, sebenarnya lebih serem-serem. Nah, pas zaman gua itu sudah banyak perubahan. Dan gua yakin nih sekarang juga banyak perubahan. Kayak kemarin nih, gua dapat informasi dari pihak Rutan Cipinang itu, bukan Rutan Cipinang, Rutan di Bandung lah ya, lapas apa Rutan itu yang di Bandung, kan ada tuh yang katanya love scammer itu ya, ngebohong-bohongin orang, TKI apa segala macam diduitin itu. Apa Rutan dolar, apa lapas dolar? Ya, lapas dolar tuh kan. Itu ditindak semua. Oh, ditangkap semua. Ditangkapin semua. Gitu. Dan sekarang itu benar-benar di dalam tuh menurut gua sudah sangat banyak perubahan dari zaman lalu. Kalau dibandingkan. Karena sekarang kan teknologi juga semakin canggih kan. Jadi banyak aja yang bisa istilahnya bisa dicari tahu lah, ditelusuri gitu. Tapi kalau gue bicara logika ya, memang di situ kan kumpul semua orang-orang yang terhukum ya. Memang di situ ilmunya udah tinggi-tinggi tuh. Ada yang kepala gangsternya di situ juga ada gitu, kumpul semua. Bahkan kayak tempat-tempat yang ya nggak usah kita bilang penjara lah, sekolah aja, guru nggak bisa kekontrol kan bro. Betul. Ini bicara sekolah ya, lembaga pendidikan seperti itu aja yang memang juga ini bebas juga, guru nggak bisa kontrol. Memang sebenarnya kalau lo lihat bro, dari berbagai macam keluhan yang ada di dalam penjara ini, gue dengar juga katanya bisa masukin cewek segala di situ. Itu gimana? Ngakalinnya gimana itu? Nggak akan mungkin lah bisa masukin cewek, dari mana? Kalau itu sih gua bantah habis. Nggak ada itu? Nggak ada. Oke.
artinya begini, di dalam rutan ya, gua tahu di rutan karena kan gua ada di rutan. Itu ada beberapa skat pembatas, bukan pembatas ya, penjagaan lah. Jadi pintu penjagaan pertama itu ada di paling depan, dari mulai gerbang itu ada. Kita masuk, ada namanya portir. Oke, di portir ini ada penjagaan lagi nih. Oke, dari portir ini kita masuk untuk ke tempat besukan, itu masih ada penjagaan lagi. Jadi ada beberapa lapis penjagaan. Nah, kalau untuk kepentingan besuk, orang-orang hanya masuk di tempat besuk. Tidak akan bisa melewati pagar yang memang untuk batasnya antara narapidana dengan besukan. Jadi kalau cewek masuk ke sana ya nggak mungkin, itu bullshit, itu omong kosong. Itu nggak pernah ada. Nggak, katanya ada ruangan-ruangan khusus buat suami istri gitu. Wah, itu ada. Secara aturan boleh nggak sih? Gini, kalau secara aturan berdasarkan undang-undang justru itu diperbolehkan. Perbolehkan ya? Diperbolehkan. Harusnya memang disediakan oleh negara. Cuman kan masalahnya karena over capacity. Ya kan? Ada 4.000 orang di dalam. Katakanlah satu hari ini misalnya ada 100 orang aja, lu mau pakai kamar mana? Ya kan? Terus pas, mohon maaf nih, ngemprotnya mau berapa jam, mau berapa menit? Ya kan? Berarti butuh waktu berapa lama? Ya kalau orang yang udah jarang itu kan, kan? 5 menit juga selesai. Udah jarang. Megang doang. Udah jarang kan, jadi odol kan. Nah, ya bisa aja mungkin bisa nggak kalau misalnya kayak gini, koordinasi dulu sama lu, misalnya pinjam kamar dulu bro, sebentar lu keluar dulu gitu. Oh nggak bisa kalau itu, nggak mungkin lah. Kan cewek nggak mungkin bisa masuk sampai ruangan, sampai ke istilahnya ke kamar-kamar sel lah, itu kan nggak mungkin. Nah jadi maksud gue gini, apakah memang ada oknum-oknum memang yang jaga itu dia berkoordinasi dengan para dalam narapidana? Sejauh ini gua selama ada di sana belum pernah melihat itu. Belum pernah ada lihat petugas bisa dikoordinasi, karena ada pengalaman gua menarik nih. Gua waktu di sono, pas gua kan itu keluar tahun 2020 akhir, menuju tahun baru. Pada saat itu ada Kasianta namanya, kepala seksi pelayanan tahanannya, Julheri Siburian nih namanya. Sekarang dia jadi Karutan di Samarinda. Gue sempat ketemu sama dia. Terus gue bilang gini, gimana caranya gua keluar sebelum tahun baru? Karena gue pengen tahun baruan di luar. Gue minta tolong lah, gua bilang. Karena keluarga gue menunggu semua. Itu di Cipinang? Di Cipinang. Gue minta tolong nih. Dulu dia kasih di situ? Dia kasih dulu. Terus gua bilang sama dia, gue siapin duit 200 juta. Lu nyoba jogok lah ini ya? Nyoba lah, kita nyoba nyuap lah. Kan kembali lagi. Pablo. Ya. Orang kalau udah di dalam segala upaya pasti dilakukan. Semua ilmu keluar. Semua ilmu keluar. Udah gitu tukar ilmu lah tuh. Waduh, bisa tambah pintar teman-teman. Tambah pintar ya? Ya kan? Terus gue bilang, ini gue ada uang 200 juta. Tolong dong gue keluarin. 200 juta? Lu mau 200 juta. Yang penting gue keluar. Karena pada saat itu mau menuju tahun baru tuh nggak ada yang bisa diproses. Prosesnya itu harus lewat tahun baru. Iya dong? Ya libur lah, pada libur semua ini ya. Terus dia bilang gini, emang sepenting apa bang tahun baru? Dia nanya sama gue. Ya penting banget buat keluarga gue, anak gue sampai ngomong sama gue bahwasanya kangen lah sama dedinya apa segala macem. Anak gue juga masih kecil. Gue sempat lihat wajah dia itu mulai tersentuh tuh, berubah tuh. Tapi dia bilang, ya sulit bang untuk diproses katanya. Tetap akan kita proses asimilasinya supaya abang bisa keluar. Memang tapi, secara aturan lu memang udah dapat modal asimilasi tapi ya? Kan harus lewat tahun baru. Oke. Akhirnya gue bilang begini, kalau nggak gue tambahin deh 100 lagi gue bilang. Jadi 300, udah waste gue bilang. Itu intinya untuk mempercepat aja? Untuk mempercepat aja. Mohon maaf ya bang, kita nggak bisa katanya. Oh ya? Iya, dia bilang begitu. Pergilah gue balik ke kamar. Itu seminggu sebelum tanggal 28 tuh. Seminggu sebelum tanggal 28. Tanggal 28 ya gue tiba-tiba ada tamping Nggak, itu. lu pas ditolak begitu gimana bro? Ya wes sedih lah. Kesel lah. Anjing duit gue kagak laku nih. Gitu. Iya dong, duit gue kagak laku nih. Atau kurang gede kan enggak? Ya, gue sempat berpikir begitu, apa kurang gede lagi. Tapi dia istilahnya begini, gue tahu ya, ini apalagi orang sama satu kampung sama gue, orang Medan kan, orang Batak kan. Gue tahu nih anak Medan nih. Kita makin begitu, ngamuk ya. Kan begitu. Jadi harus kita jaga juga perasaannya kan. Ya ntar dulu lah, kasih dingin dulu gue pikirkan. Nah, menjelang tanggal 28 itu, pas tanggal 28 gue dipanggil nih sama Tamping. Tamping itu tahanan juga, gitu, narapidana juga yang membantu-bantu administrasi. Nah dia turun, gue dipanggil. Dia bilang, bang, abang di Bond, katanya. Di Bond itu artinya kita dipanggil ke register lah, gitu ya. Oh ya udah, kenapa? Ikut aja bang, katanya. Gue jalan, wah, gue bikin salah apa nih? Gue pikir begitu kan. Pas gue ketemu sama di sana, bang, abang bebas asimilasi. Wih, gue bilangnya seneng banget gue ya kan.
istilahnya gue dapat bebas begitu kan, dapat apa namanya asimilasi sehingga gue bisa ketemu sama keluarga gue. Gue bawa itu duit, gue ambil lagi itu duit, gue suruh bini gue tuh nganter, bilang gue mau ketemu sama kasih tadi. Gue datang, gue letakkan di atas meja sebagai ucapan terima kasih lah. Kalau tadinya untuk nyuap, sekarang untuk ucapan terima kasih. Tahu nggak dia bilang apa? Bang, kita nggak terima. Bagi kami, harta paling berharga di sini adalah ketika manusia merasa jadi manusia di dalam rutan ini. Itu bro, gue rasa tuh goyang banget, gue langsung mikir, gila ya masih ada orang-orang baik kayak gini. Sehingga gue rasa nggak akan mungkin ada yang kayak anggota-anggota jaga di situ tuh berani koordinasi dengan petugas. Karena memang culture-nya petugas di situ tuh nggak begitu. Culture-nya bukan yang duit nggak begitu. Dan gue coba berulang-ulang kan. Berkali-kali gue coba di dalam tuh. Ke petugas-petugas yang dibawa kadang-kadang gue mau ngasih duit suruh bukain aja nggak mau. Sementara lo di situ dikenal dengan orang punya duit lah gitu. Loh, ya? Pasti. Oke. Kalau itu gue ya nggak sombong lah ya. Tapi Ya sombong lah. Nggak apa-apa juga. Sombong juga nggak apa-apa belagu dikit. lah ya. Belagu lah ya. Ya intinya gue karena usaha gue masih jalan dan sebagainya adalah untuk penghidupan kan. Gitu. Gue coba berulang-ulang itu, untuk paste, untuk petugas jaga, untuk rupam, untuk semua lah, regu pengamanan tuh gue coba untuk ngasih, nggak pernah ada yang menerima. Oh. Terus di situ ini bro, kayak ada sel tikus segala, terus itu apa sih kayak gitu? Nah, jadi sebenarnya tidak ada istilah sel tikus itu ada di dalam, tapi itu bukan benar-benar sel tikus, nggak begitu. Itu namanya sel isolasi. Oke. Atau kalau bahasa Inggrisnya disebut strap cell. Ya kan, Itu nggak kena matahari tuh? Ya, namanya. Sebenarnya kena juga sih, ada ya kayaknya ya. Ada kena matahari, ada celah kok. Oke. Ada celah matahari dan ya namanya kadang-kadang kan yang dari 4.000 orang ini yang ngelakuin pelanggaran kan banyak kan. Sehingga dalam satu ruangan itu memang ketentuan yang harus masuk strap cell ya harus kita masukin. Ruangan berapa kali berapa tuh bro? Sekitar 2 kali 3 kali ya. 2 kali 3? Ya, jadi kadang-kadang di dalam itu bisa ada 3 orang gitu. Oh, 3 orang. Kadang-kadang bisa begitu. Oke. Atau kadang-kadang 2 orang. Tergantung, kalau banyak yang melakukan kesalahan ya bisa jadi penuh. Oke. Kan kembali lagi over capacity. Oke. Tapi toilet di dalam? Toilet dalam. Lu nggak bisa makan keluar tuh, nggak bisa? Makan di dalam? Oh bisa, tetap ada jadwal jam keluarnya pasti ada. Jam besuk aja juga masih? Pasti ada. Itu kan hanya bagian daripada hukuman untuk orang yang melanggar peraturan yang ada di dalam. Oke. Itu. Jadi sebenarnya tidak ada kata sel tikus, itu hanya istilah-istilah para napi lah di dalam. Itu sebenarnya adalah ruang isolasi. Oke. Kenapa disebut sel tikus itu? Karena dulu zaman Belanda itu sel hukuman itu banyak dekat-dekat got tikus itu loh. Jadi tikus sering lewat makanya disebut sel tikus. Tapi sekarang kan udah nggak begitu. Gitu loh. Sekarang tuh ya memang orang melakukan kesalahan ya diasingkan, di strap sel untuk dia merasakan efek jerah tadi. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Cuman gue selalu tekankan bahwa gue tidak menampik. Sampai ada biaya buat charge handphone katanya. Wah, kalau itu ngawur. Hah? Handphone aja nggak boleh masuk, gimana ada biaya cas? Handphone aja nggak boleh masuk kok. Gimana ceritanya? Ya kan, meskipun ada orang yang mencoba-coba untuk memasukkan handphone ke dalam, dan itu kan berbagai macam cara. Oke. Lu tau nggak roti? Itu di luar dari pengawasan orang tuh ya? Iya pasti di luar lah. Kayak misalnya tahu nggak roti apa yang selai itu yang di tengah, roti Garuda begitu. Kayak Garuda yang panjang tuh, tau nggak? Yang di slice di tengah itu. Itu kadang-kadang diselipin handphone di dalam. Bener, diselipin handphone di dalam untuk dia masuk. Nanti handphonenya diplastikin dulu, dimasukin ke roti itu. Jadi kalau dibuka, dilihat begini, kadang-kadang beginiin aja kagak kelihatan kan? Dicolek aja kagak kelihatan, karena dia udah di dalam, udah dilapisin. Itulah hebatnya. Dan orang pada saat besukan itu kan nganter, bawa makanan, bawa ini, bawa itu, kan diperiksa barangnya kan nggak mungkin. Sekarang gini lah, petugas jaga di situ laki-laki semua nih. Katakan gue di dalam, terus bini gue datang ngebesuk gue. Ini perempuan nih, dia datang masuk, terus dia bawa roti atau makanan. Nggak mungkin makanan gue tuh diuak-uak sama petugas di depan bini gue. Ngamuk ini gua, pasti dong. Itu HAM itu bro? Itu HAM itu, mana boleh makanan makanan. diuak-uak begitu. Meskipun untuk pencegahan, apalagi kayak gua misalnya, kasus gua bukan narkoba. Percaya gua masukin apa aja orang nggak takut. Tapi kalau kasusnya narkoba mungkin agak ekstra, itu pun nggak akan diuak-uak ke makanan. Karena nggak akan, jijik lah gitu. Iya. Itu sih. Jadi tapi memang handphone juga ada di dalam, orang akhirnya bisa masukin ya? Ada, pasti ada 1-2 ada lah. Nggak mungkin bersih banget, nggak. Ada, cuman ya pinter-pinternya dia aja nyimpen-nyimpen kan. Tapi memang logikanya sekelas Alcatraz aja ya, yang udah
super power security. Betul. Karena logika gue gini, bro. Ada aja orang ngakalin Benar. itu gini ya. Karena logika gue gini, di Norwegia ada beberapa penjara itu pintunya itu dibuka lebar-lebar. Di Norwegia lebar-lebar, tapi Jadi? tahanan tidak ada yang kabur. Kenapa bisa begitu? Kesadaran dari para napi, masa Iya. gimana cara bikin kesadaran? Namanya Tapi napi, itu fakta aja itu di Norwegia. Nah, ada begitu? ada. Nah, di Indonesia pada saat membuat aturan itu, gue yakin ini pada yang pembuat aturan-aturan itu ya sadar betul bagaimana budaya para pelaku pidana di Indonesia. Oke. Mereka sadar betul. Wah, ini mah di Indonesia mah banyak tukang olah. Ini kira-kira nih begini ya. Di Indonesia ini banyak tukang olah nih kan. Ular kadut semua nih. Kalau kita seandainya nggak bikin aturan yang ketat, wah cilaka kita. Kan begitu kan? Ya udah bikin deh. Ada jam besuk. Tetap tidak melanggar HAM, kasih jam besuk, kasih ini, pintu, jam buka, jam kunci. Itu ada kan. Jadi gini, dalam satu hari itu jam-jamnya biasanya gimana aja? Misalnya ada jam besuk jam berapa gitu. Nah, kalau jam besuk Lo di sendiri, dalam itu jam berapa? jam besuk sendiri itu biasanya dari misalnya katakan jam 10 pagi. Gue lupa ya, tapi mungkin sekitar jam segitulah. Karena biasanya istri gue suka datang tuh sekitar jam 10-an gitu. Jadi jam 10 pagi sampai jam 3 sore biasanya. Oke. Itu lo boleh di luar? Boleh, itu masih boleh di luar. Maksudnya di halaman tempat besuk gitu ya? Nah, lewat jam besuk pun kita masih boleh di luar. Oke. Itu diperbolehkan. Oke. Yang harus diwajibkan Itu ngapain masuk, di luar tuh ngapain? ya nggak ada, bergaul aja sama orang. Oh. Kita bergaul, kita mau ibadah, kita mau ke masjid bisa. Oh. Kalau yang Nasrani bisa ke gereja. Oke. Ada kan di situ ada gereja, masjid, vihara, Oke. ada gitu. Oh, jadi bisa ya? Itu Bisa. untuk yang gitu-gitu bisa ya? Bisa, sangat bisa sekali. Gitu. Nah, terus lo di kuncinya itu Nah, di kuncinya itu setelah maghrib. setelah maghrib harus tutup? Setelah maghrib semua harus masuk sel, kunci semua. Oke. Udah, begitu aja dia. Jadi lo olahraga gitu ya, boleh tuh boleh, ya? boleh. Jadi pas buka sel ya lu mau olahraga. Lu mau di luar lu mau ngapain, lu mau ke warung-warung di depan kan banyak warung-warung ya. Tau nggak? Nah, lu mau makan di situ Di dalam itu? Iya, di dalam lingkungan itu. Rutan Cipinang gede, Bro. Dalamnya tuh luas sekali. Bahkan di dalam itu banyak warung-warung buat nongkrong, buat apa ada. Gitu, dan itu memang ya diperbolehkan. Tukar menukar ilmu lah di situ deh. Iya, di situlah transaksi informasi kan, ya kan. Orang yang penjahat, kadang-kadang penjahat kelas bawang bisa jadi kelas 3. Oh iya, pasti. Keluar dari Lah. situ. Kan nanya-nanya kan di sana. Lu maling apa misalnya kan gitu. Gua maling motor. Maling ayam. Maling ayam gitu. Oh, gua maling motor nih. Wah, gimana caranya? Belajar dia. Ini ada maling bang, lebih tinggi Wah, lagi. lebih tinggi lagi. Lebih tinggi kan? lagi ilmunya. Biasa begitu. Iya. Nah, kalau yang pintar, Lo akhirnya di situ lo ketemu sama siapa-siapa aja, Bro? wah banyak lah. Banyak pengalaman. Berarti ilmu lo makin tinggi sekarang dong habis keluar. Ya alhamdulillahnya kan begitu. Cuman kan ilmu gua itu gua pakai justru untuk menghindari perbuatan-perbuatan itu. Oke. Kan. Jadi kalau ada saudara gua misalnya gimana nih gua ditelepon nih misalnya sama orang gua dapat hadiah, lu goblok tuh kan. Misalnya kan begitu kan. Itu pemain loh kan gitu. Karena Hati-hati semua loh. berkumpul di situ ya, Ya, apalagi karena namanya semua Cipinang itu kan, Waduh. itu udah pusatnya di Indonesia itu. Ya? Rutan Cipinang adalah rutan terbesar mungkin ya se-Jabodetabek ya. Oke. Se-Indonesia malah. Dan rutan Cipinang itu adalah rutan percontohan. Oke. Bayangin, rutan percontohan gitu. Iya. Rutan Cipinang. Jadi segala macam ada di situ. Gitu. Makanya pada saat gua denger Om Tio ini ngomong begitu tuh gua jujur aja gua kaget betul gitu. Karena tidak seperti apa yang gua tahu. Itu jadi lu menyimpulkan Om Tio itu gimana? Kenapa ngomong gitu? Kalau menurut gua ya, menurut gua pertama gua ada baca beberapa berita gitu ya. Di tahun 2018 bahkan tuh diakui itu sama kuasa hukumnya bahwa Om Tio itu terkena gangguan mental gara-gara narkoba. Ini kuasa hukumnya yang ngomong. Gitu. Dan memang bokap gue itu dulu sering ingatin gue, lu Kuasa jangan narkoba. hukumnya Ya. ngomong gitu tuh? Iya. Lu jangan narkoba ya, kata bokap gue nih. Kenapa? Kalau lu narkoba nih bisa ngeganggu saraf lu gitu. Sehingga lu nanti jadi halu. Nah, mungkin itu. Atau bisa jadi Om Tio memanfaatkan cerita itu untuk misalnya katakan sorry aja gue menduga nih ya bahwa dia itu misalnya promo buku. Nah, kita kan nggak paham kan apa sebenarnya tujuan dari Om Tio. Atau bisa jadi juga dia dendam karena Om Tio dulu itu gue dapat informasi nih Om Tio di dalam itu pernah masuk sel isolasi, sel tikus tadi. Oke. Dia Dia pernah cerita masuk. juga kan dia Iya, dan dia ketangkep basa tes urin positif 2 kali Oh, di dalam itu di dalam itu. Nah, logiknya begini, kalau memang kata Om Tio bahwa itu seolah-olah dilegalisasi oleh petugas misalnya ya, ngapain dia di sel di sel isolasi? Ngapain dia dihukum?
Lepas aja. Itulah kuatnya, artinya tegasnya petugas. Begitu ketangkep langsung tindak. Nggak ada tunggu hitungan jam bro, langsung disorong masuk. Di BAP, bagaimana? Dapat BAP barangnya? oleh petugas lapas? Iya, langsung. Interogasi. Langsung. Masuk. Dikurung di sel tikus akhirnya? Ya, Sel isolasi? sel isolasi. Begitu. Terus lalu dia ngomong begini, bahwa di rutan Cipinang itu ada tipikor katanya, ada sel tipikor. Seumur-umur gua di Cipinang belum pernah mendengar ada yang namanya blok tipikor. Itu maksudnya gimana bro? Belum pernah ada yang namanya tipikor. Nggak pernah ada, memang nggak ada itu blok. Di situ tuh ada Amazon, Citarum, terus Saharjo, itu. Tapi kalau bahasanya tipikor nggak pernah denger gua. Tipikor bukannya di Sukamiskin ya? Ya harusnya suka miskin kan. Gua kiranya dia awalnya di Sukamiskin. Terus kan dia ngomong begini katanya, gua tuh di lapas Cipinang. Setahu gua nih, Om Tio tidak pernah dihukum di lapas Cipinang. Dia adanya di rutan. Apa sih bedanya rutan sama lapas? Nah, kalau rutan itu orang kan ada proses hukum nih. Ini namanya rumah tahanan. Dia sebagian besar orang yang Belum ingkrah. Oke. Masih dalam proses hukum, Iya. misalnya. Nah, kalau lapas itu yang memang sudah menjalani sudah saatnya menjalani masa pidananya dia. Begitu. Atau mungkin di rutan ada beberapa orang yang memang sudah ingkrah, cuman dikit lagi mau keluar. Kan ada begitu yang kena cuma 2 tahun, 3 tahun. Kayak lo nih? Ya kayak gua. Lo di rutan kan? Iya, setahun lebih kan. Oke. Makanya gua nggak ke lapas. Oke. Gua di situ doang gitu. Istilahnya Enakan mana bro? Rutan apa lapas? Dengar-dengar. Kalau enak ya menurut gua sih penjara ya sama aja lah ya. Lebih manusiawi yang mana? Lebih manusiawi. Kalau lebih manusiawi ya. Gua nggak tahu sih, gua belum pernah ke lapas sih. Oke. Tapi kalau gua ditanya lebih lebih nyaman mana? Cipinang atau Tahti? Tahti itu apa? Waktu di Polda. Oke. Tahti apa? Tahanan dan barang bukti itu kan di Iya, situ ada. iya. Ya menurut gua Cipinang. Oke. Kenapa gue bilang lebih nyaman gue di Cipinang? Karena satu sisi, ya tadi ya, di Cipinang itu petugasnya menangani begitu banyak orang kan. Oke. Menangani begitu banyak. Jadi lu bisa tipu-tipu? Iya, jadi kita nggak terlalu diperhatikan. Oke. Kan begitu. Oke. Kalau di Tahti itu susah loh. Dipantengin terus. Pantengin, karena satu regu jaganya memang cuman katakan Jumlah tahanan berapa? Ya, hampir 20 orang lah, tapi jumlah tahanan paling 200 300. Oke. Tuh, tapi Itu gampang. 1/10 lah masih Iya. kelihatan lah di mata ya. Iya, begitu kita keluar, tugas. Kelihatan kan. Kalau di Cipinang kita bisa keluar nih, petugas itu yang sana satu, dia lagi ngawasin orang lain. Ya kan, si petugas ini lagi ngawasin orang lain. Nah, kita diam-diam melipir ke samping. Bisa gitu. Jadi kita nggak diperhatikan gitu. Oke. Dan petugas itu kan berseragam, bro. Berseragam. Jadi bisa kelihatan. Emang ada nggak sih di sebenarnya gue pengen nanya sama orang Kumhamnya sebenarnya sih. Ada nggak sih intel taruh misalnya untuk di situ? Kagak ada lah. Nggak ada ya? Nggak ada. Intel nggak ada lah. Intel lapas gitu misalnya ada apa kecurangannya apa ininya? Setahu gue kayak nggak ada begitu. Tapi intinya ada pengawasan yang menurut gue ya Atau mereka cepu-cepu lah istilahnya kan. ya cepu-cepu ya itu tahanan yang cari muka. Itu ada tuh? biasanya. Ada tuh cepu-cepu itu ya? Pasti banyak lah. Cepu ini dateng, Pak itu baru nanti dipanggil, kamu tes urin, biasa ada gitu. Oke. Tapi kan sebanyak apa sih cepu? Iya. Ya kan separohnya cepu kan nggak mungkin. Iya. Ya kan? Nah kadang-kadang si cepu ini juga dia pakai, kan kurang ajarnya itu. Iya kan? Dia sendiri juga melanggar. Oke. Jadi dia mau nyepuin apa? Kadang-kadang ada juga begitu lucunya nih. Ini si Napi sama Napi ini berantem nih. Kalah saing lah mungkin ya dia ya. Nah akhirnya dia nyepuin si saingannya dia ini. Ada juga yang begitu. Nah bro, untuk orang-orang di lapas itu, menurut lo bisa nggak mereka kabur dari lapas? Nah. Kan ada banyak kejadian juga nih orang-orang yang kabur nih kan? Iya. Biasanya triknya gimana tuh mereka? Setahu gua kalau untuk rutan Cipinang selama gua di situ belum pernah ada yang kabur. Tapi kalau pinter-pinter ya mungkin bisa. Pinter-pinter mungkin bisa karena gua pernah dengar kayak di rutan mana itu atau lapas mana itu yang Tangerang ya. Itu kan ada tuh yang warga negara asing yang kabur lewat gorong-gorong keluar. Kan tempat ada, itu menggali. Gila ya. Dan ada yang begitu. Itu kayak di film-film ya? Iya, Prison Break ya. Oke. Nah, itu terjadi. Bayangin, sebenarnya TV di film-film itu kan udah ngajarin kita banyak hal. Ya kan? Udah ngasih tahu kita informasi begitu banyak hal. Bahwasanya di Amerika saja masih ada orang yang bisa
buat pelarian gitu kan, dengan triknya dia kan, apalagi di Indonesia. Iya, iya. Itu sih. Menarik ya. Bahkan gue dengar juga Om Tio ngomong juga tuh kemarin tuh. Katanya di situ ada klub juga, Bro. Ada satu kamar yang dijadiin klub. Gini. Lo party dong sono enggak? Gua waktu gua diceritain ya. Lo kan hobi party tuh. Wah, makanya gua bilang tuh, dia aja jadi saksi tuh kan. Gue rasa nih tongkrongan di Pablo di situ nih gue rasa nih. Gua bilang, gua ini rajanya hiburan. Oke. Ya. Gua di luar itu 1 minggu 7 hari tuh. 3 hari tuh hiburan. 1 minggu 7 hari, gua 3 hari masih di hiburan tuh. Tapi bini tahu nggak bini? Oh, pasti tahu lah. Yang nggak tahu ada juga dong. Gua hobi minum. Sipir aja bisa lo kerjain nih kan. Waduh, Masa yang gini nggak bisa lo kerjain? Ya. Bini gua tuh sipir yang udah telat. Oh iya. Karena dia nggak over capacity kan. Oke. Lakinya cuma Pantangin satu ya, pantangin doang, ya. satu. Iya. Fokus dia, fokus. Bisa. Nah, oke. Dibawa kemana-mana bininya. Jadi gua kalau party, gua pada saat ngedenger itu, gua dalam hati gua gini, gua ini kan rajanya hiburan ya. Kalau memang ada di dalam, harusnya yang tahu duluan tuh gua. Iya nggak sih? Iya. Yang tahu iya. duluan tuh gua dong. Iya. Kok masa Om Tio gitu loh? Iya. Orang kalau dia tahu terus dia pernah nggak gitu Eh. kesana ngelihat langsung hiburan tuh apa? Nah kalau Atau mungkin nggak cocok sama selera musik lo kali. Di situ dangdut ya, lo kan hobinya hobi rebapan misalnya. salah, gua malah seneng dangdut. Iya. Tapi memang nggak ada. Gua belum pernah dengar dan memang belum pernah melihat. Kalau ada lo pasti ke situ udah tuh Pasti ya. ke situ. Tongkrongan lo tuh Pasti, fix. Dan logika ya, gini bro. Di sana sel semua dikunci. Oke, hiburan masa siang-siang? Nggak mungkin. Oke. Kalau malam pasti dikunci. Siapa yang mau hiburan malam-malam? Cobalah. Koordinasi gitu bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Gue udah coba berkali-kali. Yang gue bukannya sombong ya. Gue yakin duit gue paling banyak. Napi di situ tuh duit gue paling banyak dibandingkan yang lain. Emang sombong tuh. Ya kalau untuk nyuap sih gue rajanya lah. Gitu ya? Iya kan? Ditolak lagi? Ditolak lagi kan ngaco. Gue merasa harga diri gue tuh jatuh banget. Nggak laku duit Nggak gua. laku banget duit gue. Asem banget. Jadi di situ ada banyak nih. Katanya apa namanya tadi soal ada yang 18 juta paket 18 juta apa tuh? Pakai 18 juta, apalagi itu katanya. Itu gimana? Selama di sana sama sekali belum pernah dengar itu. Dan kalau ada gua mau. Iya. Gua sampai ya jujur ya, kita namanya laki-laki ya, pada saat di sana itu lagi kangen sama istri apa kadang-kadang ya kan. Apalagi ya sendiri. Laki-laki ini kan per menitnya ini kan otaknya ke situ-situ mulu, betul nggak? Ya, manusiawi lah. Ya, manusiawi. Biologis. Kan? Biologis kan. Gue pernah ngobrol sama petugas. Tolong dong, Pak, gue mau nih. Pengen gimana ya caranya? Gue bayar deh berapa deh? Nggak ada, kita di sini nggak nyediain. Kalau ada mah kita ngikut aja. Tapi masalahnya kita nggak nyediain. Ya gue bayar deh, apa segala macam. Ya memang nggak ada gimana? Kalau ada mah nggak usah dibayar bang, langsung aja. Malah begitu ngomong sama gue. Iya. Memang nggak ada gitu. Dan gue yakini itu. Kenapa? Karena gue buka suara untuk ngasih mereka duit. Tapi secara aturan kan sebenarnya boleh, Bro. Secara aturan boleh, cuman karena over capacity tadi sehingga belum ada yang istilahnya buat gebrakan atau lapas atau rutan yang memperbolehkan itu. Gitu. Harusnya disediain sih, Bro ya. Harusnya disediain. Sian, Bro. Masa coli mulu, Bro. Orang Makanya. kasihan, Bos. Aduh, harga sabun naik dong. Enggak ya kalau satu kamar berapa orang, 5 orang gimana tuh? Makanya iya kan. Lu ngadep sono dulu. Mana tahu ini saling bantu. Itu lah. gimana, Bro? Biasa mereka menyalurkan hasrat seksualnya gimana kalau yang satu kamar berapa orang tuh? Waduh, itu gua nggak tahu. Cuman kalau bayangan gua apakah mereka saling bantu juga bisa jadi kan? Oh gitu. Iya. Ayo beli mas, satu orang pegang. Tapi ada aja begitu tuh kelakuannya. Gini, karena kan tiap hari ketemu sama laki-laki di situ ya. Gua juga sering dengar cerita itu bahwa ada laki-laki yang tiba-tiba melenceng di situ ada. Karena kan Karena di situ. Ya, karena ketemunya tiap hari sama laki-laki kok. Ada yang care laki-laki Iya, gitu. mulailah apa. Bininya nggak pernah jenguk. Gua ya. tiba-tiba disamperin sama laki-laki. Laki-laki gimana lo yang bening-bening muka lo tuh kan bening-bening begini. Waduh, bilang ya. Tiba-tiba ketemu sama laki-laki nih, bener nih ada tahanan orang gede lah. Gimana? Apa bang, udah makan, udah apa? Nanya sama gua gitu. Abang ngapain aja hari ini? Apa segala macam? Datang ke tempat gua, nungguin gua. Ih si bangsat, gua bilang ngapain? Urusannya sama lu petugas kagak gitu kan? Nah, Agak licin kulit lo kali dulu. kacau aja. Gua lagi jalan nih. Nah, pada saat itu gua lagi jalan mau keluar. Terus itu habis hujan terus kayak becek lah gitu di gang itu kan.
agak becek gitu kan kita mau keluar. Dia tiba-tiba lewat. Ayo bang, sini bang. Tangan gue dipegang, ih anjing gue lagi. Mau gue tonjok tuh orang sebenarnya. Oke. Bener. Ya itu terjadi di situ. Gitu. Ya karena apa? Karena ya memang tidak disediakan. Kalau disediakan dia nggak bakal begitu. Iya, kita bisa request tuh harusnya tuh. Bener. Harusnya request Harusnya tuh. bisa ya. Harusnya sih. Ya pengennya gue sih bisa, tapi kan nggak bisa. Tapi nggak ada, nggak diperbolehkan. Iya. Gitu. Dan Itu gini, biologis loh bro sebenarnya bro. Dan Indonesia ini kadang-kadang gini ya, para narapidana yang ada di Indonesia ini, tadi kembali lagi tukang olah, oke? Kadang-kadang dia itu yang dipakai bukan bininya, bisa jadi kan begitu. Iya. Kalau gua kemarin itu pada saat berpikir begitu, bisa, kalau seandainya bisa, gua nggak yakin tuh bahwa gua akan sama bini gua doang di situ. Oke. Bisa jadi gua panggil cewek lain di luar, mungkin kan, Iya, gitu iya. kan. Nah, tahu sendiri laki-laki. Iya. Ini depan bininya dia berani ngomong gitu loh. Atau bisa jadi ada orang yang belum nikah, belum nikah terus masuk ke penjara. Dia bisa kan panggil seolah-olah pura-pura jadi bininya, bisa kan? Oke. Gitu. Tapi ya memang nggak ada. Kalau ada, wah, gua pasti mau. Gitu. Dan gua yakin gua duluan yang akan lakukan itu. Iya. Bro, pengalaman lu apa bro di dalam itu yang mungkin jadi yang Om Tio sampaikan tuh sebenarnya bener nggak sih bro? Bener atau enggak gitu loh? Mananya dulu nih? Iya kan konteks itu lu udah bantah tadi ya soal klub tadi ya, ada klub segala gitu kan. Terus ada apa namanya yang soal narkoba itu ada. Ya narkoba itu ada tapi tidak dilakukan oleh sipir atau petugas. Apa yang menurut lo yang Om Tio bilang tuh ini salah? nggak segitunya juga misalnya? Nah, kayak contoh kecil, dia bilang bahwasannya anak menteri terlibat dalam usaha. Oke. Di dalam. Itu menteri apa ya? Makanya gua kadang-kadang bingung juga gitu loh. Menteri apa yang terlibat dalam usaha di situ? Apa? Buka apa? Kantin. Masa anak menteri mau buka kantin? Lu udah. Iya. Lu aja deh, gua sekarang gua tawarin deh, seorang Pasko deh. Iya. Lu mau nggak buka kantin? Gua tawarin deh. Iya. Mau nggak? Gitu. Makanya gua waktu kemarin itu pas denger itu, gua ngomong ini, gua bilang, kalian nih kalau suruh gua, kasih gua untuk buka, ada kesempatan nih, lu buka kantin di situ. Gua males loh. Kenapa lo males? Lumayan lah buat tambahan kan misalnya. Untungnya nggak seberapa. Yang kedua, gua buka di situ, kembali lagi, karena kalau gua ditanya Barang hilang ntar. Barang hilang, gua nggak percaya. Betul nggak? Dan itu sering terjadi. Ada satu pedagang di situlah, dia jualan bebek ya. Iya, Tapi bebeknya itu, jadi kayak misalnya dia jual nih, nanti ada orang beli, bisa berapa? 20.000 gitu, orang bayar. Dia udah pegang. Mana tadi bebek saya belum dikasih? Dibikin lagi itu. Itu kejadian di situ dan sering. Karena memang over capacity banget ya bro. Iya. Orang tau nggak? Ini pedagang nih, tiba-tiba bisa dikerumunin sama tuh apa namanya narapidana. Siapa duluan yang mau dilayani? Ya kan? Dan dia nggak akan tanda wajahnya, karena wajahnya hampir mirip semua kan di situ. Iya kan? Begitu keluar tuh kan, wah udah. Iya. Udah kayak ini ikan teri tuh keluar tuh banyak semua. Di situ juga ada soal Om Tio bicara mengenai kelayakan makan ya buat para narapidana. Itu gimana lo lihatnya? Kalau gua sih makan ya, cadong itu makan. Nasinya sih. Nasi cadong tuh bener ada? Ya memang cadong itu kan sebenarnya bahasa Jawa, nyadong apa makan. Oke. Artinya apa? Ya makanan aja gitu. Memang ada itu? Ya memang ada ya, kayak nasi kotak aja. Itu lauknya apa sih kalau yang dari resminya apa? Ayam. Ada ayam juga? Ada ayam. Lumayan juga lah ya? Lumayan lah, artinya layak banget makan. Iya. Gitu. Kalau gua cocok makanannya. Tapi lu kan sering pesen di luar juga. Ya sering. Sama bini. Kan ada titik bosan kan, ada jenuh kan. Makan Tiap hari makan makan begitu mulu, misalnya ayam, telur. Aduh, gua bilangin. Tapi enak kok. Makanannya oke lah. Orang gua sering makan itu kok. Cukup? Nah, cukup lah. Mungkin gua nggak tahu ya, kalau Om Tio mungkin taraf seleranya itu jauh lebih tinggi dari gua kan, gua nggak ngerti. Iya. Ya kan, bisa jadi dia pengennya steak. Bro, ada lagi tuh. Om Tio pernah bilang juga katanya ada tempat yang bisa numpang mandi lebih enak airnya. Itu bener nggak? Emang airnya kayak gimana sih bro? Hitam gitu airnya? Enggak sih, sama semua. Jadi? Emang airnya sama semua, orang sumbernya satu kok. Oke. Sumber airnya satu semua, nggak mungkin ada beda-beda kan? Emang beda dia di mana? Gua mandinya juga di situ kok. Mana ada? Terus yang Om Tio bilang katanya airnya jorok, bisa buat ini, apa katanya bisa penyakit kulit apa? Nah, itu bener nggak sih Ben? Wah, mana ada bro? Bersih. Penyakit apa airnya. katanya penyakit apa tuh? Kulit. Penyakit kulit itu ya? Enggak, bersih kok. Gua aja mandi di situ, kulit gua mulus.
Ya kan? Ya lo kan banyak perawatan. Gitu. Ya perawatannya setelah keluar bro, di dalam kan nggak bisa. Gak bisa ya? Nggak bisa. Ya kan ngerawatnya pakai apa? Air sama itu? Sama semua. Iya, Kan? iya. Kan aneh kan kalau ada bahasa-bahasa begitu kan. Sehingga gue memutuskan untuk membantah itu gitu. Dan gue nggak ada sama sekali kayak istilahnya keuntungan atau kepentingan untuk bantah ini juga. Karena gue nggak ada urusannya sama Dirjen Pas. Cuman gue rasanya nggak betul kalau seandainya gue denger itu jelas-jelas gue tahu itu adalah bohong. Dan gue tahu faktanya gue nggak bersuara. Gue itu takut diminta pertanggungjawaban pada saat nanti gue meninggal. Itu aja poinnya. Sehingga gue harus bersuara. Tiba-tiba muncullah entah orang-orang dari mana atau akun-akun ngawur tuh yang tiba-tiba ngomong nantangin gua debat lah. Ya jawaban gua kan cuma satu, gua cuma menanggapi debat, gua mau debat dan menanggapi manusia doang, bukan buah-buahan kayak gitu kan. Betul nggak? Masa gua tanggapin akun? Iya. Nggak betul. Tapi kalau misalnya Om Tio mau diskusi sama gua siap. Kapanpun, gua siap kok. Atau ada orang yang kontra dengan pernyataan gue, silakan ayo. Dikonfrontir sama Om Tio gitu? Wah, gue siap betul. Dan gue minta itu. Berani lo? Gue minta itu. Berulang-ulang gue. Janganlah, maksud gue gini loh. Gue nggak tahu tujuannya Om Tio apa. Tapi gue tadi sempat bilang ada beberapa dugaan gue. Kalau memang misalnya betul nih Om Tio hanya untuk promo buku lalu membuat cerita seperti itu, gue menawarkan Om Tio untuk gini. Ada berapa banyak buku Om Tio yang belum terjual? Sini gue beli semuanya. Nggak apa-apa, gue keluarin duit untuk itu. Karena gue pengen, ayo kita kalau mau bicara yang bener. Gue bisa aja kan, gue di depan kamera gue lalu bilang, enggak, Cipinang bersih. Kan gue nggak gitu juga. Gue nggak menampik bahwa itu ada. Tapi jangan kita tunjuk hidung bahwa ini petugas ngelakuin, ini dilegalisasi, kan nggak mungkin. Dan memang itu nggak ada. Semua kalapas begitu-gitu? Aduh, apalagi Cipinang tempatnya kita itu keras bro. Ketahuan itu mah nggak main-main deh, nggak usah gue ceritain deh, tapi yang pasti benar-benar ditindak. Tindakannya keras banget. Beneran. Ketahuan sekali, masuk sel isolasi. 2 kali sel isolasi, tapi lebih lama. Ada yang mulai dari 10 hari, 15 hari, ada yang 30 hari. 30 hari masih lakukan lagi, terbang ke Nusa Kambangan bro. Betul. Dipindah. Cobalah. Emang mau? Siapa yang mau lakukan itu? Siapa yang berani lakukan? Coba Jadi aja. ancamannya untuk nertibkan, itu sel isolasi itu untuk nertipin. Untuk nertipin. Dan itu terjadi kan. Dan banyak istilahnya orang-orang yang sudah merasakan itu. Jadi orang yang bermasuk isolasi itu biasanya orang yang memang yang bermasalah. Bermasalah. Dan Om Tio sudah pernah masuk sel isolasi. Oke. Dan ketangkap tes urin 2 kali. Karena tes urin itu? Ya, gua nggak tahu tuh Om Tio tuh dapat barangnya dari mana, gua nggak ngerti. Entah dia juga masukin atau apa kan gua nggak ngerti kan. Gitu loh. Tapi yang pasti kalau bisa di tangan dia berarti ada yang masukkan. Kan gitu. Oke. Diam-diam kan. Nah, Tapi dia ini kan, Om Tio ini kan public figure ya, artis lah ya. Maksudnya dikenal banyak orang, apalagi mungkin orang-orang di atas umur kita gitu ya bro ya. Banyak filmnya, banyak. Ada perlakuan khusus nggak biasanya bro kalau gitu-gitu? Nah, gini. Kalau kita public figure, biasanya ini ya, kalau public figure yang masuk apa segala macam, perlakuan khusus itu justru datang dari para napi. Ngerti gak? Jadi para napi-napi yang ada di situ tuh lebih care sama kita. Mereka karena yang dia datang. seneng lah. Iya, karena ada public figure datang apa segala macam. Tapi kalau petugasnya sama semua, Iya. akan terlihat bedanya ketika kita bebas. Para napi itu. Para petugas. Pada saat kita bebas baru sono tuh nanti ayo foto-foto gitulah, biasa kan. Itu doang bedanya. Tapi kalau untuk semuanya sama, nggak ada bedanya kita di dalam. Bahkan ya gimana ya, kalau Om Tio di dalam, dia itu bahkan pernah gabung di yayasannya Jira. Itu yayasan apa sih bro? Nah, jadi Jira itu adalah satu yayasan untuk pelatihan para napi. Jadi para napi itu dilatih di sana supaya mereka itu pada saat kembali lagi ke masyarakat itu sudah siap dengan keadaan itu. Orang yang bisa bikin kopi, orang yang bisa gunting rambut, bikin tas kulit, kerajinan-kerajinan lah. Ada yang bisa belajar nyanyi. Jadi memang betul-betul dilatih. Bagus dong berarti. Makanya bagus. Om Tio itu, terus masalahnya di mana? Nah, Om Tio itu pernah diminta Jira untuk menjadi pelatih lukis. Oh, Om Tio ini jago lukis ya? Ya, jago lukis. Nah, pada saat dia dilatih Jira untuk ngelukis, itu ada fee-nya biasanya kalau kan jadi ada fee, mentor-mentor itu. Nah, pasti ada fee. Bahkan gua tahu kalau Jira itu bahkan katanya ini ya, penglihatan gua ya.
Katanya kan ada bisnis, dapat duit, apa segala macam. Di Jira itu, boro-boro dapat duit. Habis duit, iya. Orang dia bisa hire chef dari luar untuk datang ngelatih di dalam kok. Gimana ceritanya? Ngerti gak? Iya. Nah, Om Tio di dalam itu ngajarin lukis. Nah, setelah dia ngajarin lukis, dia orang udah bisa, disitulah dia dites urin positif, habis itu dikeluarin dari Jira. Nah, mungkin ada rasa sakit hatinya Om Tio lah. Kan begitu. Gue udah ikut ngelatih tapi gue tapi malah gue di iniin gara-gara cuma tes urin misalnya, kan begitu. Ya kita kan nggak tahu. Tapi ya feeling gue ada ke situ juga gitu. Katanya yayasan tuh ada bisnis-bisnis segala gitu tuh gimana? Bener nggak tuh? Bisnis apa di dalam? Kan kembali lagi tadi kayak gue bilang, kalau bisnis begitu, gue ditawarin gue nggak mau. Oke. Ya kan? Gue ditawarin gue nggak akan mau. Dapat duit apa di situ? Air minum katanya apa? Air minum apa tuh? Air minum apa? Air minum Jira. Wah, ogah gue minumnya. Bener, gue nggak pernah minum. Lihat aja jarang gue. Di situ nggak ada air minum? Ya, Ada. Gimana cara minum? Ya, beli juga? Beli. Gua kan di sana ada Prima, ada Aqua, ada apa gitu lah. Macam-macam ada juga? Macam-macam. Oh, bukan cuma satu merek, bukan satu merek doang? Banyak. Oh. Nah, Jira itu gua jarang minum. Kalau ngerokok boleh nggak sih, Bro? Boleh. Hah? Rokok. Boleh lah. Kata rokok harga mahal banget di dalam itu nggak? Enggak, gua biasanya beli dari luar dikirimin masuk. Boleh itu masuk? Boleh, masuk pas rokok? besukan, misalnya bini gua datang besuk, kasih. Oke. Wajar. Jadi nggak perlu juga beli harga mahal gitu? Enggak, mana ada. Oh, atau mungkin bisnis napi aja kali, bisnis sama napi. Sesama Mereka kayak bikin sesama warung napi gitu, juga warung. kantin ada yang jual, kantin juga ada yang jual. Harganya kayaknya nggak inilah ya, nggak lebih mahal banyak, nggak. Ya kalau lebih mahal 1.000 ya wajar lah, 1.000 perak gitu. Kenapa? Gue bilang wajar. Ya, Karena kan kalau kita lah. mau rokok kan kita harus nunggu besukan dulu. Sementara kalau di situ udah ada, gue beli ya. Tapi besukan tuh boleh, bawa rokok boleh? Boleh. Bawa makanan boleh? Boleh. Nah itu jadikan kesempatan orang-orang. Gitu. Gitu. Jadi sebenarnya jual harga terlalu mahal juga ya buat apa juga kan? Siapa yang mau Nggak beli? laku ntar Nggak yang ada akan kan? laku. Siapa yang mau beli? Lebih mahal dari luar. Katanya iya. satu batang tuh sampai 5.000 perak. Satu batang. Nggak mungkin itu. Itu mah, gini. Yang dimaksud Om Tio itu mungkin begini ya. Gua hanya menduga nih. Dia kan di dalam satu sel nih. Jamnya kunci nih, jam keong nih. Cetak. Belum sempat beli. Mungkin ada napi di sana juga yang punya rokok. Udah lu beli sama gua, goceng. Ya bisa jadi. Ya, oke lah, itu bisnis sesama napi lah Iya, ya. itu silakan, nggak apa-apa. Selama itu barang halal ya. Betul. Nah, tapi pada faktanya kan nggak segitu harganya. Tapi kan? boleh nggak sebenarnya jual beli di sesama napi itu boleh nggak? Ya selama nggak ketahuan dan tidak merugikan orang, tidak muncul masalah ya silakan aja. Boleh ngerokok di dalam? Boleh. Boleh ngerokok? Boleh. Memang boleh? Iya, yang penting jangan ganggu orang lah. Oke. Jangan lu rokok, lu tiup ke orang lagi tidur ya, lu tabok lu di dalam. Iya, ya kan? iya. Atau orang lagi ini lu pakai rokok, lu sundut orang ya, lu tabok. Nah, terus di situ katanya ada KS apa kepala suku itu. Itu gimana? Itu gimana, men? No, gini. KS itu memang ada kayak kepala suku tuh. Maksudnya kepala suku tuh bukan dalam hal yang negatif gitu ya. Kan mereka ini hanya solidaritas. Bentuknya Sesama ini ya. para narapidana. Kayak contohnya gua Medan nih. Ya kita ada orang-orang Medan di situ pada ngumpul gitu. Lu gabung sama anak Medan tuh? Gua gabung sama anak Medan. Anak-anak Medan semua pada intinya malah bagus-bagus tuh. Mereka pada ngomong begini. Intinya kita sama-sama anak Medan, di sini kita jangan buat malu Medan, kita harus tunjukkan bahwa kita ini tak ada aturan apa segala macam begitu. Saling backup. Iya, termasuk ada KS Ambon misalnya di situ ada KS Palembang ada. Justru semuanya pada bagus-bagus. Yang diajarkan adalah hal-hal yang baik di kelompok itu. Bahwa kita nih persaudaraan kita bukan cuma sebatas di sini ya. Nanti kalau kita keluar kita yang harus duitnya lebih bisa bantuin gitu ya. Betul. Dan gitu, gue sering ya? lakukan itu kan. Oke. Gue kasih makan apa segala macam, wajar kok itu. Oke. Kayaknya nggak ada yang salah, malah itu bagus menurut gua. Inisiatifnya para narapidana. Iya, Dan iya. kita ini kayak punya komitmen tuh, para narapidana yang gabung dengan KS ini ya. Kita kalau keluar saling hubungin ya, siapa yang keluar. Kan bagus kan, bro. Oke, di luar bersatu. Iya. Untuk berbuat kejahatan lagi nggak? Ya mungkin, bisa jadi ada Bisa yang jadi seperti ada itu. gitu ya. Tapi ya bisa jadi malah hijrah bareng-bareng kan. Oke, ada juga yang begitu ya? Iya. Iya. Banyak juga yang di situ akhirnya setelah di dalam malah keluar malah jadi ustadz itu ada juga gitu ya? Ada. Ya mudah-mudahan. Yang gue dengar kan kayak misalnya Habib Bahar di sana malah ngedidik banyak Ya. Santri-santri malah di dalam itu kan. Habib Betul, Rizik juga betul, ada betul. ngedidik banyak santri-santri di situ. Betul. Malah timbulin timbulin hal-hal yang menarik jadi situ ya. Nah, kalau lu di situ malah nularin orang makin jahat apa gimana kalau lu? Kalau gua
Eh, gua di situ tuh banyak ngajarin orang itu sebenarnya hal-hal yang baik. Oke. Secara lo lawyer juga, jadi lo Ya, kasih konsultan gua hukum juga tuh. kasih hal-hal yang kayak misalnya hukum tuh begini, lu tuh kena begini. Kan banyak orang yang merasa tidak bersalah gitu. Iya. Banyak. Gua nggak salah, Bang. Nggak salahnya kenapa? Orang gua cuma 2 kali sedot, akhirnya ada yang begitu kan. Ya salah juga Ya, salah juga. Tolol, bego. Oke. Jadi hal-hal begitulah sebenarnya. Iya. Kalau gua di dalam, gua banyak ngajarin hal-hal yang menuju lebih baik lah. Dan gua bukan merasa gua paling baik, nggak juga gitu. Tapi gua lebih kayak misalnya udah kita di luar ini jangan lagi lah kita ulangin. Terus ya kalau bisa, kalau tetap mau ulangin ya jangan sampai ketahuan. Gua gitu-gitu aja udah. Dan gua banyak bercanda di situ, nggak terlalu serius-serius kayak misalnya ngajarin orang, wah lu keluar nikah lagi dan sebagainya. Tapi bro, memang ada kepala sukunya tuh ada memang. Ya, memang ada. Itu jagoannya atau gimana biasanya diangkat kepala suku Enggak itu? lah. Petua lah, ya apa ya? Yang dituakan? Yang dituakan lah. Orang-orang yang udah baik, udah insaf, terus. Oh bukan yang jagoannya, bukan gitu? Wah enggak, malah jagoan nggak kepake situ bro. Jagoan, orang yang sok jagoan tuh dihantam itu sama napi lain. Coba aja ada orang yang di situ sok jago. Dihantam. Di situ tuh sebenarnya di dalam rutan Cipinang terutama ya. Kita itu dilatih etika dan sopan santun juga sebenarnya. Secara tidak langsung. Kenapa? Maksudnya gimana? Kita lewat, ketemu sama orang, kita nggak nyapa, dihantam ya. Dihantam sama para narapidana. Karena sana kan sumbu pendek, bro. Sumbu pendek semua. Sumbu pendek semua. Emosi tingkat tinggi semua ya. Masa Ngeri. udah nggak ketemu bini berapa Udah bulan nih kan? makanya. Ada berapa tahun itu kan? Udah mengkristal kan? Bukan jadi odol lagi. Udah mengkristal ya, udah, wah pandangnya cepet itu. Oke. Oh KS ini dia orang-orang yang dituakan. Ya. Justru malah yang kayak apa namanya ya, yang tingkat ininya udah lebih ini ya. Ya, lebih dewasa. Bahkan ada yang perkelahian, misalnya ini kadang-kadang kan namanya orang berantem sama-sama. Sesama suku. Enggak, ya sahabat satu suku atau beda suku, mereka yang damai-damaikan. Intinya mereka justru dengan adanya mereka itu membuat keadaan di dalam rutan itu kondusif. Oh jadi malah bisa ngebantu para sipir juga malah ya, Betul. dengan dipanggilnya KS benar, itu. benar. Dan dibantu. Jadi buat kayak dibantu. Jadi kayak misalnya nih, Konflik gitu misalnya. pernah kejadian ada satu petugas nih di dalam ada yang ketangkep menggunakan HP. Oke? Petugas pakai HP. Bukan narapidana. Narapidana pakai HP. Ada napi yang ketangkep pakai HP. Oke. Oke? Dia masuk ke dalam situ, dia ambil HP-nya, disita. Disita, orangnya mau dibawa. Tahu nggak? Itu saking solidaritasnya ada beberapa orang nih yang berdiri nih, mau ngegebukin tuh napi, petugas. Oke. Bro, yang nahan malah kepala suku. Kalau nggak ada kepala suku, selesai kali itu petugas. Yang nahan tuh kepala suku. KS tadi. Makanya dengan adanya KS itu menurut gua, ya baik lah. Oke. Dia kan, dia yang nahan kok. Itu ya kalau di Cipinang tempat lu dulu bro, yang paling disegani itu suku mana tuh biasanya? Nggak ada bro, sama semua. Sama semua. Semua. Justru menurut gua, apa ya, saking tidak ada perbedaannya, di sana itu mau kaya mau miskin itu dipandang sama semua bro. Oke. Dipandang sama semua. Justru lu punya banyak duit, lu kalau nggak ngebantu lu dimusuhin ya sama napi-napi itu. Gitu. Oke. Nah orang-orang itu direkrut buat jadi tamping tuh gimana men? Nah kalau untuk jadi tamping itu kadang-kadang kan gini, dia punya keahlian khusus. Oke. Keahlian misalnya dia bisa menggunakan bantu ngetik-ngetik apa segala macem. Terus dia aktif, dia pengen punya kegiatan, tapi dia nggak punya uang misalnya, dia nggak punya uang, keluarganya nggak tahu kemana. Dia ditarik sama petugas di situ, sini loh. Ngapain? Bantuin gua, nanti gua kasih sekian. Oke, buat perbantuan ya? Buat perbantuan, kan memang dibutuhkan. Karena tadi Itu resmi, tamping itu resmi? Resmi. Oh. Kapasitas yang sebesar itu, narapidana, petugasnya sedikit. Untuk bantu ngerapin berkas apa segala macam kan butuh. Bersih-bersih, ya kan, bersih-bersih ruangan apa segala macam, ya mereka kan. Gitu. Jadi ya berdasarkan keahliannya mereka aja. Iya. Dan itu menurut gua membantu narapidana lah. Iya. Selain pelatihan tadi ya. Iya. Berarti kasta sosial juga ada juga dong di situ, di dalam itu. Maksudnya sosial. Kasta sosial dari sisi lo itu memang di luar tuh lo tokoh misalnya, atau orang kaya, adalah yang orang yang nggak ada duit gitu. Ada, kalau itu di kehidupan mana aja ada kan, nggak Iya, mesti di iya, penjara kan. iya. Di sekolah aja juga begitu. Betul, Di mana-mana ya ada, pasti ada. Tapi ya itu antar napi. Kalau untuk petugas semua dipandang sama, serupa. Iya. Petugas kagak ada. Justru petugas itu paling enek ada orang yang sok kegantengan, sok kaya, sok jago di situ. Nah itu loh, itu yang diperhatiin sama petugas. Dikerjain Diintip tuh sama dia. Nggak dikerjain, diintip, diawasi.
Kapan lu nggak ngelakuin salah sama Lo kan sombong tuh bro orangnya, lo nggak diintip lo sama dia. Waduh, gua kan sombong cuma di kamera. Gaya lo kan tengil tuh di kamera kan. Iya. Oh semua lo tantang. Karena gini, Semua lu lawan, kan? kalau menurut gua di Cipinang itu yang boleh sombong cuma Pablo kayaknya. Oh gitu ya. Kan keluar lagi sombongnya kan. Enggak lah. Iya. Sama, semua sama. Iya. Gua kan sombongnya cuma di kamera, Bro. Iya. Aslinya mah kicap juga, Bro. Iya. Ya kalau berkawan. Berkawan Betul, lah. betul. Kita nggak ada ininya lah. Nggak ada yang kita bedakan. Iya. Gitu. Ini gue thank you banget nih dapat insight yang berbeda dari seorang Pablo nih kan. Iya. Karena Pablo memang di sana udah dan lu kebetulan bersamaan juga pas lagi Om Tio ada di situ juga ya. Tio keluar duluan. Sorry. Gua keluar duluan baru dia masuk. Oh, oke. Sempat ketemu tapi. Nggak sempat ketemu? Oke. Tapi tau lah gue dapat informasi karena kan banyak teman-teman yang masih di dalam pada saat itu masih di dalam terus dia duluan keluar dia ngasih tahu gue, oh Tio tuh begini. Oh, memang ada di situ orang-orang yang populernya itu ada ininya. Ada jadi gosip itu ada. Ada lah. Ya, secara di situ lingkungan kecil istilahnya kan ya. Kecil, Bro. Itu Iya, lingkungan soalnya isi ya meskipun 4.000 orang tapi kan ruang lingkupnya itu aja. Iya. Ketemu deh ya lu lagi. Iya. Kan gitu. Wah, Pasti ini ada aja. Habis nusuk orang nih kemarin misalnya kan. Oh iya. Ada nggak perlakuan beda bro? Ini gue dengar gosip nih katanya. Orang-orang yang di situ masuk kasus pemerkosaan, sama orang-orang masuk kasus pembunuhan itu misalnya. Ada nggak perlakuan bedanya? Ada. Jadi gini, kalau misalnya kayak pemerkosaan. Sesama napi nih ya maksudnya ya? Untuk sesama napi ya pasti ada. Ada. Gini bro, nggak usah sampai harus sesama napi. Di luaran aja ada orang yang melakukan salah padahal kecil. Dia nggak sadar salah dia itu juga ada. Tapi dia udah ngata-ngatain orang. Oh, lu salah. Betul nggak? Iya. Gimana di dalam ketemu tatap muka? Begitu dia lihat ada orang pemerkosaan, wah habis dibalbal sama napi. Orang pemerkosaan tuh disikat? Disikat. Alasannya? Biasanya alasannya apa? Ya dianggap keji lah istilahnya. Apalagi kalau udah urusannya sama anak-anak kan. Ada yang pedofil kan banyak. Dikerjain tuh langsung di situ? Iya. Wah, apa? Itu tanpa pengetahuan sipir tuh ya? Tanpa sepengetahuan. Kalau ketahuan, sipir tahu? Kalau ketahuan yang ngelakuin itu di selfie. Masuk. Oh gitu. Iya. 40 banding 4.000 loh. Oh, tahu nggak orang kalau ketahuan nih yang pedofil nih, gua tahu tuh. Dibalsemin, Bro. Dibalsemin. Dibalsemin? Iya. Alat kelaminnya dibalsemin? Iya. Kok tahu tuh gua dapat info begitu. Gitu ya? Iya, dibalsemin. Nangis-nangis dong. Oh, nangis lah, perih lah. Aduh, teriak-teriak. Ada tuh Ben ya? Ada gitu. Oke. Apalagi Ben yang unik-unik Ben di dalam? Yang Misalnya? unik apa ya? Misalnya ya selain itu. Kelakuan napi di dalam gitu. Napi halu. Napi kalau udah makin lama di situ banyak halunya. Halo gimana misalnya? Gini, jadi dia kan karena udah kehabisan uang ya. Akhirnya dia nipu sama narapidana. Cara dia nipu itu dia catut sama petugas. Oke. Nah, ini yang gua takutkan. Om Tio tuh dapat informasi dari orang lain yang mana orang lain ini halu juga gitu loh. Itu gua agak khawatir itu. Gua ada kecurigaan gua di situ juga. Karena kan dia bilang, wah ada ini mantan napi. Apalagi dia cerita mantan napi nge-guide anak menteri kan dia ceritanya begitu kan. Ya takut gua itu si mantan napi ini halu cerita sama Om Tio. Oh gua itu. Untuk nipuin orang-orang yang di situ. Ada loh. Iya. Contoh kecil nih, misalnya ada orang ya, dia ini di kamar nih, satu kamar. Dia pura-pura ngobrol sama petugas di depan. Pak, udah makan Pak. Begini, sok-sok baik lah biasa sama petugas. Oh iya, udah. Iya Pak, saya ini ya ngobrol, saya pusing Pak. Kadang-kadang gitu kan, dia curhat dulu ngomong, nanti ditanggapin sama petugas seolah-olah dia lagi ngobrol nih. Kan dilihat nih sama teman-temannya, dia lagi ngobrol. Habis itu dia balik, gua dapat info nih dari petugas katanya ada sidak. Gitu tuh. Oke. Mau gua rapiin nggak gitu? Ya, sini barang kalian, gue titipin dulu. Ambil kan, barang begitu udah diambil, disimpan, nanti selang 1 jam 2 jam dia datang lagi. Ya udah beres. Kalau mau balikin barang, sini masing-masing berapa ratus ribu. Gitu. Jadi dengan nama seakan-akan dia udah koordinasi. Udah koordinasi. Oh. Tapi nipuin padahal kan kurang ajar. Dan itu terjadi. Dan yang begitu ada yang pernah ketahuan di sel isolasi juga. Masuk juga, dihukum juga. Ada yang ketahuan, kena. Iya, masuk akal. Sementara orang-orang di situ memang ilmunya tinggi-tinggi. Ilmunya tinggi-tinggi. Aduh, semua dipakai buat ngebohongin orang. Sekarang ginilah, tahu nggak dulu di dalam. Ini kocaknya lagi ya. Tawas. Iya. Dia suruh bininya datang bawa tawas. Dia tawas itu dihancurin sama dia. Dijadiin seolah-olah itu sabu. Dia jual ke orang tuh katanya sabu. Dibakar kagak naik-naik kan. Ngamuk lah.
Padahal yang dijual tawas. Terjadi juga di dalam. Ada juga tuh Itu ya? aja juga dilakukan. Nah, mau nyimeng. Ketahuan bohong digebukin dong. Wah, pasti. Mau nyimeng. Ada orang pengen nyimeng nih. Ah, nyimeng ah. Tahu nggak pakai apa lo? Biji jeruk. Biji jeruk. Nah, jadi biji jeruk itu dikeringin dulu. Habis udah kering dihancurin. Habis hancurin, udah nih campur sama Marlboro, lu linting lah. Gitu. Isep. Ada tuh. Ada. Giting juga itu. Ya katanya sih giting, tapi kan gua nggak tahu, gua belum pernah coba kan. Katanya. Iya. Ya kan? Wah, isep ah. Aduh, wah, bagus nih barang lo. Ya, Padahal itu biji jeruk. Itu kejadian, bro. Ya itu makanya gue bilang akalnya pinter-pinter lah kalau orang sono dah. Iya, Bener. iya, iya. Jadi ya gue di sono termasuk sekolah, pesantren. Iya. Tahu banyak hal kan jadi. Tapi yang jadi menarik gini, memang beberapa kali juga Menkumham kan juga menyampaikan memang kita over capacity gitu kan di dalam lapas itu ya. Memang perlu ada perhatian khusus sih sebenarnya apa namanya buat lebih memanusiakan manusia karena kapasitasnya 40 yang jaga 4.000 gila bro. Betul. Ini dan lo menghadapi orang-orang yang dengan ilmu tinggi-tinggi gitu kan. Tinggi semua. Jadi benar-benar harus di Ekstra. TOT bener ini kan para sipir-sipirnya. Harus ekstra lah. Iya. Dan gue punya ide, kenapa nggak gandeng swasta? Oke. Bikin penjara swasta. Banyak kok. Orang-orang yang kira-kira udah menjalani separuh masa hukumannya pindahkan ke sana. Oke. Jadi lapas swasta atau lapas industri gitu. Ada satu lapas yang mana di sana itu benar-benar khusus untuk perindustrian. Mereka dipekerjakan jadi buruh. Kan gitu. Oke. Nah, gua ada pengalaman. Itu aturan boleh nggak ya? Harusnya boleh. Harusnya bisa. Oke. Karena itu di kan luar bisa dengan negeri- Capman aja bisa tuh. Iya, bisa. Dan luar negeri sudah melakukan itu. Oke. Gitu. Dan gue punya pengalaman yang Mungkin sedikit lebih profesional jadi ntar. Betul. Dan Jira kan sebenarnya ingin mengarah ke sana. Oh. Karena makanya cuman Jira karena kehambat aturan itu belum ada, akhirnya dia mendidik, melatih orang, lalu dia kerjasama dengan pabrik di luaran, kafe-kafe di luaran, lalu butuh ini nggak pekerja nggak di pekerjaan. Memang dia mantan narapidana, kan begitu. Gue punya pabrik nih, gue pernah ditawarin sama Jira, nanti kalau keluar mau nggak supply lah dari sini anggota istilahnya untuk jaga apa namanya untuk kerja gitu. Guanya aja yang nggak percaya. Kan gitu jujur aja kan, gua nggak percaya. Kan. Iya. Itu. Itu pabrik lo yang hilang ntar Ya, gimana? takut aja gua kan. Iya. Lagi bikin kopi ya, kopinya hilang. Iya. Bro, thank you banget nih bro. Gue jadi dapat Ya. insight yang lain ya. Maksud gue, kita kan juga perlu tahu ya, apakah benar kejadian seperti itu terjadi di dalam lapas ataupun rutan gitu ya. Ya, dan kembali lagi gua ngelakuin ini jangan pernah dikira gue itu ngelakuin ini karena apa disuruh apa namanya karena ada kepentingan apa sama sekali enggak. Gua memang hanya menyatakan kebenaran. Terus ada yang bilang lagi ada gue dibayar kacau lah itu. Lu dibayar, jangan lu dibayar bener gak? Aduh. Nggak ada yang sanggup bayar gua. Inilah Pablo nih. Iya. Siapa yang bayar gua? Pak, Iya. Pak Menteri. Nggak yakin gua uangnya Pak Menteri lebih banyak dari gua. Waduh. Coba lihat rekening lo. Gue penasaran lu beneran kaya apa nggak sih? Beneran nih? Iya lihat dong, enak aja lu ngomong doang jajan lu. Beneran nih? Kita buktikan Pablo di sini. Wah, dibuka M-Banking. Lu nggak apa-apa nih kasih tau ke gue? Nggak apa-apa deh. Oh. Waduh, iya. Lu kerja apaan lo bro? Duit segini banyak nih. Ngepet. Jadi minimal kalau mau bayar Pablo harus lebih dari saldonya tuh ya? Aduh, kira-kira menurut lo nih, Iya. Pak Menteri punya uang segitu nggak? Belum tentu. Iya. Iya kan? Iya. Banyak juga Pablo duitnya ya? Gue pikir ngomong doang nih. Anjing. Bro, thank you banget ya bro. Siap, thank you, Ini mudah-mudahan ini thank dapat you. apa? Nah, teman-teman bisa dapat insight yang lain dari Iya. dari apa namanya dari informasi yang disampaikan oleh Pablo dan kemarin juga Om Tio juga udah banyak orang yang mendengar tuh. Jadi kalau kesimpulan gue memang di situ orang napi-napi itu banyak juga yang akhirnya olah-olah Ya. sipir gitu ya. Betul. Jadi karena ya mungkin sipir nih harus ilmunya ditinggiin lagi nih. Ya harus lebih tinggi lagi dan apa namanya kalau saran gua buat Om Tio ya. Kalau memang ada masukan tuh sebenarnya menurut gua bagus. Tapi kalau bisa masukan Kritikan atau gimana gitu ya? kritikan itu ya langsung aja lah samperin rutannya atau samperin Kakanwil
atau ke Bisa tuh dirjen, ya? bisa, sangat diperbolehkan. Ya jadi cepu dong kalau Ya. gitu. Ya itu sebenarnya bukan cepu kan, kita membangun kan. Oke. Ya kan? Oke. Lebih bagus begitu daripada kita berkoar-koar di media, nyatanya tidak benar. Oke. Kan begitu. Dan gue ada rencana gue mau lakukan itu. Oke. Ya gue pengen samperin ke Kanwil atau ke Dirjen begitu. Gue pengen memastikan aja lah. Oke. Gitu. Gue ada rencana. Gue jadi pengen ngundang Dirjen, pengen tahu sih di kepala beliau ini kayak gimana isinya. Iya. Ya, coba Tentang bro, ini boleh ya. itu. Ntar coba kita. Pak Dirjen, berarti nggak Pak Dirjen mampir ke sini ya? Coba aja. Ya, harusnya. Wah kalau benar kita ngapain takut kan. Pasti Iya, kita iya, siap. iya. Oke, gitu. Thank you bro. Siap. Thank you.